Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan membahas tentang pergerakan Matic atau Polygon. Before saya start, saya pengen remind ke teman-teman tentang analisa saya seputaran Polygon atau Matic ini, tepatnya sekitaran tanggal 21 Juli 2021. Saya sudah sampaikan bahwa market membentuk semacam potential hammer pattern atau bullish hammer pattern. Jadi kalau misalnya kita next, kalian boleh lihat ya. Ini saya gambarkan hammer candlestick pattern. Nah, saya kasih tanda di kisaran area ini yang manakala kalau misalkan closing itu memang pertanda market itu bisa terrebound dari level tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan dengan kondisi saat ini itu ternyata confirm banget guys ya. Si hammer pattern ini berfungsi dengan baik, bahkan ditemani dengan satu candle lagi yang melahap dua candle lainnya, sehingga ini membentuk yang namanya pattern Morningstar pattern. Oke. Nah, ini contohnya kurang lebih guys, Morningstar pattern kurang lebih seperti ini tuh ya. Nah, ini Morningstar. Nah, ini kalau misalkan contohnya ini Morningstar pattern kurang lebih kayak gini. Jadi intinya kuncinya itu adalah di sini. Kenapa saya katakan di sini adalah kuncinya? Dia bisa aja bentuknya small body kayak gini atau mungkin kayak gini. Bisa juga dia bentuknya kita boleh bilang kayak doji gitu ya. Banyak lah contoh-contohnya. Jadi kenapa bisa kita katakan itu menjadi hal yang penting? Karena disinilah merupakan level transisi yang kita butuhkan gitu. Jadi setelah kita melakukan pengukuran dengan menggunakan Fibonacci, kita dapati level 161,8% ini di kisaran $0,64. Dan dengan konfirmasi ini, kita melihat market Matic akhirnya terrebound hingga ke level ini gitu ya. Bahkan kalau misalkan saya boleh tambahkan, ini itu ke take out guys ya. Jadi trend line yang ini, ini saya tarik dulu. Trend line yang ini itu ke take out di kisaran area ini. Kalian bisa lihat dengan sangat clear kita breakout di kisaran level tersebut, dan retestnya kita itu bagus banget guys ya, membentuk semacam pin bar ya. Pin bar itu kalian bisa lihat dari sini. Ini sebentar saya geser dulu karena tampaknya agak sedikit mengganggu. Mana nih? Oke, ini ya. Oops, my bad. Nah, ini saya geser dulu ke samping biar agak lebih enak lihatnya. Oke, ini level bottomnya terakhir di sini. Ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini terjadi breakout bahkan membentuk semacam pin bar ya yang ngetes level resistance line daripada pergerakan yang ini. Nah itu sebenarnya merupakan satu hal yang sangat positif bagi pergerakan Matic karena sekarang kita confirm keluar dari market structure-nya. Market structure yang dimaksud adalah kalian lihat setiap kali dia mencapai level tersebut ya, atau di kisaran level resistance-nya, kita selalu mendapat decline. Dan untuk pertama kalinya di sini kita breakout dan ketahan di kisaran level tersebut serta mengalami penguatan lanjutan. Dan untuk saat ini kondisinya kita itu sedang mengetes level exponential moving average 55 ya, sekaligus kisaran area recent low maksudnya. Recent low yang dimaksud adalah di kisaran area ini. Oke guys. Jadi itu ya kisaran 78,6%. Kalau misalnya closing hari ini berhasil close di atas level ini, menurut saya cukup oke untuk Matic karena dia ada potensi mengalami penguatan lanjutan. Nah, cuman memang kita perlu antisipasi. Jadi kalau misalnya saya turun time frame ke 4 jam, kalian boleh lihat ya. Kondisi di time frame 4 jam itu kalau misalkan saya ubah areanya jadi kisaran kayak gini ya. Oke, ini saya tambahin dulu. Nah, kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi in order kita untuk bisa melihat dia mengalami penguatan, kita wajib banget hari ini close di atas level tersebut. Tapi kalau misalnya kita close di atas level tersebut, kita kemungkinan nggak ngelihat potensial ininya ya, higher low-nya. Balik lagi kalau misalnya kita mau ngelihat tren yang sehat, kita ngelihat di sini ada level high, di sini ada level low, maka kita perlu ngelihat higher high dan di sini harus ada higher low-nya. Kalau misalkan dia langsung penguatan lagi signifikan, bisa nggak? Bisa banget. Karena kalau misalkan trennya kuat, berarti kan sebenarnya momentum tarikannya atau pullback-nya juga nggak terlalu kuat gitu kan. Cuman yang menjadi masalah adalah nanti ketika pullback kita bakal ngetes levelnya itu cukup dalam gitu. Itu yang sebenarnya saya khawatirkan dan saya sangat tidak inginkan. Oke, kurang lebih itu ya.
untuk pergerakan si Matic itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita highlight di sini. Pertama, ini adalah level recent high-nya dia yang terakhir. Kalian bisa lihat ya, market itu sebelumnya ngetes di kisaran area ini 2 kali, terus dia drop karena kedorong sama si descending channel ini gitu. Dan kita sekarang juga sudah confirm keluar dari descending channel ya. Setelah breakout kita retest dan kepantul lagi sampai kisaran level ini gitu. Nah, kalau misalkan let's say kita mengetes level ini gitu ya, berarti memang next potential targetnya itu di kisaran 1,22673 dolar. Itu untuk pergerakan si Matic. Nah, mungkin untuk lebih ideal akan coba kita lakukan pengukuran juga dengan menggunakan Fibonacci extension, dan kita bisa dapati beberapa potential level. Salah satunya adalah level 161,8% di kisaran 1,10 dolar, dan nextnya itu potential di kisaran level 1,16 dolar. Oke, nah ini menurut saya bisa jadi informasi buat kita guys. Kenapa? Karena tadi setelah saya turun time frame ke time frame 1 jam, kalian bisa lihat ya di time frame 1 jam, market itu tampak membentuk semacam ini ya, bullish pennant, kurang lebih kayak gini guys ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ini semakin menyempit dan ternyata dia breakout either way, antara breakout ke atas atau dia breakdown, mungkin kalau dia breakdown berarti kita akan melihat lanjutan pullback, tapi kalau misalnya dia break ke atas maka kita akan melihat dia potential kembali penguatan gitu. So far di sini bentuk 3 touch ya, ada first touch, second touch, dan third touch atau touch ketiga. Jadi mungkin ini kayak semacam ya, let's say aja kayak misalkan ABC correction lah guys ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ABC correction, berarti potential next-nya adalah cenderung ke arah breakout atau keluar gitu. Dan kalau misalnya dia keluar dari formasi itu, berarti next targetnya kita potential di kisaran ini yang terdekatnya. Lalu yang terjauhnya itu di kisaran level ini ya, 1,22 dolar. Balik lagi ke resistance yang pernah ada di sini atau recent high yang pernah ada di kisaran level itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan lihat dari pergerakan saat ini, saya rasa penguatan bisa saja terjadi anytime karena secara volume di time frame ini time frame 1 jam ya, kalian bisa lihat ya, benar-benar cukup signifikan penguatannya. Jadi saya rasa memang ada potensi untuk kita melihat penguatan sampai ke level tersebut. Lalu kalau misalnya kita ukur berdasarkan panjangnya si pennant ini, lalu kita geser atau kita tambahkan ke sini, itu berarti next targetnya itu bahkan lebih jauh lagi dan bisa sampai potensial di kisaran level 1,26 dolar atau di kisaran 2,618 Fibonacci extension atau Fibonacci 261,8%. Oke, nah itu kurang lebih menurut saya terlalu early mungkin untuk kita katakan bahwa ini membentuk semacam bullish pennant. Ya kalau misalkan iya pun, let's say, berarti ini ada potensi breakoutnya itu di kisaran nanti either jam 3 pagi atau jam 4 atau jam 5, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, itu paling pembahasan tentang seputaran si Matic ini. Kita akan coba cek juga menggunakan indikator lainnya, apakah kita ngelihat ada potential oversold atau overbought ya. Secara RSI kita di sini menunjukkan adanya overbought. Namun marketnya sendiri cukup oke karena dia tidak membentuk semacam ini ya. Kalau misalkan marketnya kayak gini sih mungkin itu jadinya bearish divergence, tapi ini kan tampaknya enggak gitu. Berarti so far so good I think. Untuk si Matic ini kita bakal berpotensi ngelihat dia mengalami penguatan lanjutan sampai next level lagi. Oke, nah itu paling kurang lebih kalau misalkan dia ketahan, kita harapannya adalah dia ketahan di kisaran ini ya, line yang saya kasih tanda warna hitam ini. Mungkin saya ganti dulu line-nya jadi warna ini ya. Oke, ini saya delete. Nah ini ya kurang lebih guys. Berarti potential support kita itu key support kita di kisaran level 1,057 dolar, dan itu bisa jadi patokan kita juga untuk either itu entry point atau mungkin untuk pemasangan stop loss ya. Tapi saya rasa terlalu dekat. Mungkin stop loss idealnya ada di bawah level ini kurang lebih. Alright, kurang lebih seperti itu tentang si Matic. Anyway, disclaimer ya, I'm not a financial advisor. Jadi balik lagi, do your own research and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. So I'll see you guys again in the next update. Kita akan bahas tentang Cardano mungkin nextnya. Sebenarnya tadi saya ngelihat ada satu chart yang cukup menarik yaitu compound, tapi saya pikir kita akan bahas Cardano dulu. Alright, I'll see you guys again in the next update. Cheers.